welcome to podcast Bazar Ramadan Administrasi Bisnis Internasional Class 2B. I'm Talita, host today. Oh yeah, today we have special guest Tisa. Hi Tisa. Hi, thank you Talita. I'm so happy to be here. Ramadan Bazaar is truly something special and can't wait to share my stories with you all. Oke Tisa, kita nih kemarin udah latihan juga nih ya tentang podcast Bazar Ramadan nih. Dan juga kita sudah melakukan podcast pada hari ini. Nah, sebelumnya nih, kita kan sudah melakukan bazar Ramadan selama 15 hari. Terhitung sudah hampir selesai ya, bahkan Ya. sudah selesai bazarnya. Mungkin kita akan bicarakan tentang keseruan-keseruan Tisa nih selama bazar Ramadan. Karena mungkin Tisa kami undang untuk kita berbincang-bincang cantik-cantik, centil dikit lah ya tentang podcast ini. Oh iya, tentang keseruan bazar Ramadan Abi ini baru pertama kalinya ya diadakan mungkin di Administrasi Bisnis Internasional. Bukan baru pertama kalinya, tapi lebih tepatnya podcastnya ini baru pertama kali diadakan. Benar, Tata. Dan Tisa pun juga sebagai narasumber first time mengadakan ini ya. Oke, jangan terlalu tegang. Santai aja kita. Oke, keseruannya itu selama 15 hari ini apa aja nih? Susah capeknya segala macam gitu tuh. Kayak apa nih yang dirasakan selama 15 hari menempuh bazar berjualan gitu, bertemu-temu dengan orang gitu tuh kayak gimana rasanya tuh? Apa ada emosionalnya? Apa kan soalnya bulan puasa nih, pasti bisa merasakan kayak emosi itu kadang nggak bisa ditahan, nafsu kadang juga nggak bisa. Walaupun kadang kita yang berjualan lah ya, kadang kita juga nggak bisa nahan nafsu nih. Nah, tapi menurut Tisa gimana nih keseruannya? Ya, jadi keseruan selama Bazar Ramadan ini kayak memang benar-benar seru kali Tata. Karena kita tuh banyak banget yang kita temu kayak macam. Jadi kita tuh selama Bazar Ramadan tuh kita tuh benar-benar kayak merasakan capek, kadang ada juga serunya gitu. Capeknya tuh karena kita tuh kadang mengatur waktu, kadang kita kan tuh masak ya, terus yang nanti tuh baru jaga stand. Walaupun kita tuh ada sip-sip gitu, kayak piket-piket gitu. Oh, ada Iya, sip. iya Tata. Karena kita kan nggak juga harus satu hari itu masak sama jaga stand, nanti kan kita capek Capek juga juga sih ya, ya. Benar. benar sekali. Berarti teratur gitu ya? Ya, jadi kan itu tuh menumbuhkan rasa tanggung jawab gitu, satu kelas gitu. Biar enggak gimana ya, biar Adil gitu adil aja sama-sama gitu. capek gitu kan, Iya, 15 karena kan hari. masa aku terus gitu, nanti kan timbullah masalah Iya, lagi. oke, bener. Berarti itu sebenarnya juga wajib nggak sih kita mengadakan sip-sip gitu? Karena kan kita juga di sini kita juga kuliah gitu. Apalagi pertama Ya. mungkin teman-teman yang belum pernah jualan gitu kan. Jadi kita bisa ngerasain di sini jualan itu ternyata oh secapek ini. Nah, mungkin gambaran dari Tisa nih selama ini kan kita tuh selama ini mungkin sebagai generasi Gen Z ya. Kita itu selalu kayak beli segala macam hal kayak gitu tuh dengan menghamburkan uang sekalinya. Kita kuliah di Politeknik Negeri Bengkalis di jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis Internasional ini, kita belajar cara memanage uang, waktu, segala macam Benar. itu gimana gitu kan. Nah, dari Tisa sendiri ada nggak sih pengalaman yang berkesan atau yang lucu gitu selama jualan? Entah ketemu pelanggan-pelanggan yang kadang ibu-ibu, bapak-bapak itu tuh kayak, iya ampun, itu gimana nih caranya? Ya. Jadi itu kami tuh baru beberapa hari jualan kayaknya 3 hari atau 2 hari gitu kan. Jadi tuh kebetulan Tisa sendiri yang jaga stand tuh. Iya. Nah terus pas jaga stand tuh ada bapak-bapak gitu. Itu baru pertama kali dia tuh beli. Iya. Nah, terus dia bilang berapa nih tahunya? Dia bilang kan kebetulan kami tuh jualan tahu, terus ada tempe, terus ada Oh bakwan. ya? Berarti Iya, menu-menu bestsellernya ada juga nih ya? ada, tentu ada Oh. sih. Terus bestsellernya tuh risol mayo sih, Oh gitu. gitu. Terus sama minumannya segar gitu. Nah, jadi itu bapak tuh nanya gitu, ini berapa? Dia bilang kan, ini Pak tahunya 5.000 tiga, karena kan gede ya, karena isinya Iya. tuh banyak gitu kan. Terus tempenya berapa? Dia bilang, tempenya 5.000 empat Pak. Nah, terus bapak tuh kayak bilang gini, masa segini tahunya besar tapi kok
harganya murah, dia bilang gitu kan. Hmm. Itu tuh kami kayak merasa, oh agak terasa dipuji gitu Iya. dikit. Tapi pas yang tempenya tuh, kok mahal banget. Tempenya Gara-gara kurus kenapa nih tempenya kering. nih? Iya. Oh, berarti ini antara cara produksinya salah atau memang kepuasan Bapak itu sendiri ya? Hmm, Nafsu itu iya. beda-beda sih Tisa Ah, sebenarnya. si bapak tuh bilang tuh gini kok kurus kering sih tempenya, terus mahal lagi dia bilang. Jadi kami tuh yang jaga stand tuh bingung mau bilang apa, tapi kan Iya. kami tetap beritahu sih sama si bapak tuh kalau apa pak, bahan baku sekarang tuh mahal gitu, apalagi kita jual 5.004 tuh udah murah gitu, Iya, karena kan benar sekali. Bengkalis tuh kan gorengannya tuh rata-rata tuh agak mahal gitu ya. Iya. Gitu sih ta. Mungkin mahalnya ini karena dari Kak Tisa sendiri bilang mungkin Bengkalis ini mahal jual gorengan tuh karena Iya, dari bahan bakunya iya sendiri. benar Tata. Transportasi kita dari Roro ke Benar. daratan, dari daratan ke Roro lagi sebaliknya kayak gitu. Karena mungkin di sini tuh yang buat mahal bahan baku makanan, transportasi makanan itu datang ke Benar. sini gimana gitu. Jatuh istilahnya itu ekspor ya. Iya. Nah, dari keseruan ini mungkin kita bisa nanda ya dari Bapak tuh, orang itu perilaku konsumen tuh berbagai macam, Iya, Wak, benar teman-teman. Tata. Sobat Ramadan ini mungkin pada belum tahu nih perilaku konsumen itu gimana, terus tuh tipe-tipe konsumen itu juga gimana. Tapi salut sih bisa mengatasinya gimana nih pas Bapak tuh bilang tempe tuh kayak gitu tuh. Terus kami bilang gini, "Gimana ya Pak?" cakap, "Karena bahan baku tuh di sini tuh rata-rata agak mahal, apalagi Iya. minyak goreng tuh, Oh Ta. iya. Ih, mahal banget. Terus tempenya tuh kita tuh ngambil dari benar-benar pembuatan tempe biar dapat harga yang terjangkau. Kalau Iya. harga yang diambil dari orang lain lagi itu kan harganya lebih mahal tuh, Oh iya. Ta. Nah, tuh terus tepung, itu bahan bakunya tuh. Itu sih, Ta. Jadi bapak tuh bilang, "Oh, gitu ya. Ya udah gitu, bungkus." Terus dia bilang, mau deh beli 10.000 terus tahunnya 5.000 jadi 15.000." Walaupun bapak tuh kayak gitu, tapi tetap beli sih. Tapi kalau nggak beli agak kesel juga sih kan, Ta. Udah Iya. udah apa tuh nanya-nanya terus agak roasting. Tapi gimana ya, namanya juga pelanggan kan. Iya. Walaupun pelanggan kadang kita kesal, tapi kita juga tetap harus profesional dalam berdagang, dalam berbisnis juga Apalagi lagi apalagi. puasa ya kan, Ta. Iya, itu Butuh menguji sabar. iman kali itu kayaknya ya. Iya. Seperti yang Tata bilang tadi, itu mungkin tipe tipe konsumen yang kadang buat kita kesal. Tapi ada nggak sih konsumen yang kayak kita tuh jadi senang ngadepinnya saat membeli gitu? Mm. Ada nggak tipe konsumennya yang kayak misalnya entah ibu-ibu gitu kayak dia nanya gitu, tapi dia nggak jadi beli gitu. Kan Oh, kalau bapak tadi itu walaupun dia ngerosting iya, segala tapi macam, tetap dia tetap beli. membeli dan dia tetap menghargai ya. Bahkan dia ya effort juga lah bisa Iya. dibilang. Tapi ada nggak ibu-ibu yang kayak nanya gitu? Atau ada nggak nih konsumen yang ngebanding-ngebandingin dengan stan-stan lain Ih, gitu? jelas ada, Ta. Jadi tuh kebetulan juga Tisa yang jaga stand tuh. Iya. Ya, jadi kemarin tuh ada kayak anak kecil, tapi nggak Hmm, kecil banget sih, kayak sekitar SMP kelas 2 gitu. iya. Nah, jadi dia tuh lewat tuh stand kami. Terus dia bilang, "Kak, risol mayo ini berapa?" gitu. Oke. "Jual 5.000," kami bilang gitu kan. Terus, "Ih, mahal banget," gitu kan, nggak kayak stand sebelah. Memang ditunjuk gitu, Ta. Memang Dibandingin ya. iya, Stand sebelah berarti denger nih. dengar. Jadi kami tuh kayak, gimana, kayak bingung Antara jawabnya. segan sama stand sebelah ya, Benar, penjual sebelah karena kan kita bingung. sama-sama jualan gini. Iya. Terus, "Nggak dapat nih harga segini, Kak," kata dia. Iya. Terus kami bilang, "Nggak dapat deh." Jadi kayak agak kayak apa ya, hati tuh kayak macam, "Duh, emang mahal banget ya yang kami jualan gini," gitu. Nah, terus ada juga yang konsumen yang suka tuh sama jualan kami tuh Oh sampai ya? beli beberapa kali gitu. Yaitu yang saya bilang tadi tuh risol mayo yang bestseller tuh. Oh iya. Iya. Kayaknya risol mayonya enak nih, kayaknya harus datang nih ya Iya sebelum tuh. bazarnya berakhir nih. Tapi pasti pas di-upload udah habis Iya sih. Tapi gitu tetap aja sih. kok bisa. Itu kita ngambil barang titipan juga ya kalau nggak Iya ta. salah. Barang titipannya tuh sama anak kelas kita juga, anak kelas 2 Abi. Dia jualan juga, bahkan sudah mempunyai outlet di Iya. mana-mana gitu ya. Nah, kalau dari yang konsumen tadi nih memperbandingkan, Mm-mm. dari stand sebelah itu gimana tuh reaksinya? Ah, jadi stand sebelah tuh pas kami ngeliat reaksinya tuh dia kayak macam
agak rasa segan juga sih, kayak, ngapa sih dibandingin gitu kan. Sebelahan Iya, segitunya ya? sebelahan sedekat itu, Oh. Ya, jadi, Terus? terus, kami pun senyum-senyum aja gitu. Alhamdulillahnya tuh Kakak tuh nggak kayak, "Iya, Dek, itu orang mahal, jangan ke situ." Enggak, itu kan sesama jualan ya, jadi kita Mhm. kan harus, gimana, support gitu. Menghargai gitu. Kan rezeki pun kan nggak ke mana-mana gitu, itu sih, Terus, ada Kakak tuh dia suka banget sama risol mayo karena tuh best seller tuh. Iya. Nah, jadi tuh Kakak tuh pertama tuh dia beli 5.000 kalau nggak salah, terus hari besoknya tuh beli 10.000, pokoknya makin meningkat. Terus dia bilang sampai dia datang ke stand kami gitu, Oh, iya? Selama ini kan dia tuh sistem PO gitu, jadi kami yang Oh, berarti buka ngantar. sistem PO juga nih? Ya, benar. Kalau pernah nggak membelunjak gitu kayak, biasa nih target penjualannya segini, Mhm, tapi ternyata di sistem PO mmm, itu mengambil beberapa hal yang harus dijualankan di secara mhm. langsung, jadi tersisihkan ke PO. Pernah nggak gitu tuh? Kayak membelunjak gitu? Ya, pernah tuh sih, bahkan sistem PO tuh lebih banyak tuh yang orang mesen daripada datang ke stand Mhm. gitu. Jadi tuh kami buka sistem PO sih bagi yang mager, bagi yang malas atau cuaca lagi Mhm. panas, apalagi kan kita Iya. puasa kan. Nah, itu kita siapin 2 orang yang ngantar, terus nanti kita kalau udah sistem PO kita bungkus-bungkus, kita keep dan kita antar gitu, Oh gitu, oke. Kalau misalnya diantar sendiri nih, kan Tisa bilang tadi tuh Mhm. diantar sistem PO-nya. Nah, itu tugas anak yang jaga stan, itu gimana tuh sistem pengantarannya? Atau gini nih, soalnya kan mungkin ada yang nggak ngerti nih, kita kan udah buka stan, terus Iya. buka sistem PO lagi. Nah, cara delivery-nya itu gimana? Cara pemesanannya itu? Mereka tahu itu di PO, bisa di PO, itu dari mana? Melalui apa? Oh, jadi kami itu membuat poster, Oh, jadi setiap hari itu ada kita tim kreatifnya juga ya? ya, Keren sih. jelas. Jadi kami itu ada itu membuat poster, Mhm. terus kami posting di media sosial, di Instagram, WhatsApp, di Facebook. Itu kami tuh mempromosi semua biar orang tahu nih kalau kami tuh ada jualan ini nih. Jadi banyak orang yang sistem PO di situ. Jadi nanti kan Tata tanya tuh gimana Mhm. sistem deliverynya Iya. tuh, apa anak stand juga yang Mhm. ngantar. Jadi sistem kami itu kan satu hari misalnya tuh ada 7 atau 8 orang. Jadi yang jaga stand itu misalnya tuh kayak 5 gitu. Terus 2 orang nita dia yang ngantar. Tetap anak stand juga. Kita tuh nggak harus ngambil orang yang nggak jaga stand. Itu Gitu. berarti sama aja kita tuh kayak gimana ya, nggak adil gitu. Kan ini kan tugas jaga stand ya, nggak mungkin kita nggak bertanggung jawab. Iya. Ya, jadi kami tetap anak stand gitu sih, Jadi misalnya ada 7 orang, terus 5 orang nih jaga stand, 2 orang Mhm. nih ngantar-ngantar gitu. Berarti, walaupun sudah terbagi dalam grup, penjagaan stand, tetap ada dalam grupnya lagi kayak Iya, yang jaga ya stand, kelompok masak. delivery, masak, segala Iya, macam gitu benar, ya. Berarti bagus juga tuh ide-idenya ya. Ya Berarti bagus. tertata rapi lah Ya, istilahnya. Berarti kepanitiaan dalam kelasnya itu ya solid gitu ya, ya guys. betul. Solid. Sorry. Oh ya, dari keuangannya nih, kan tadi, ada juga kan pembagian di stand itu Mm-mm. kayak yang jaga sama yang nyatat, nah segala Iya. macam. Itu tuh pencatatannya tuh gimana tuh kalau misalnya ada yang beli terus rame gitu tuh? Mm-mm. Emang bisa ya kalau misalnya ada pembeli nih 5 gitu, sementara yang jaga stand 2 orang atau 3 orang. Nah, 3 orang itu tuh tugasnya apa aja? Ada yang jaga minum kah, makanan, pencatat keuangan atau Oh, gimana? oke. Jadi kembali lagi yang tadi tentang delivery itu, Iya? jadi kami tuh kan misalnya tuh ada 7 orang, 2 orang yang ngantar delivery, yang 5 ini Mhm. tuh dijaga stand tuh Misalnya tuh ada pembeli datang nih, jadi kami 2 orang yang kayak bungkus minuman atau bungkus makanan, Mhm. terus 1 orang lagi tuh dia yang nyatat, dia nyatat lakunya seberapa gitu. Terus satu lagi tuh dia bagian mengingatkan tuh misalnya gini, kita ini kan kadang lupa nih kalau misalnya Iya. pelanggan datang ramai-ramai itu, bilang gini, "Tisa tadi si bapak itu 10.000 tolong di Mhm. apa ya, Oh, dicekiskan," biar nggak lupa tuh iya. Jadi kami tuh saling mengingatkan gitu. Gitu sih enaknya tuh jaga stand tuh ada serunya juga,
ada emosinya juga, Susahnya juga. ada susahnya juga, dan ada juga lapar, haus, kadang pengen berbuka gitu, tapi tahan gitu. Oke, kembali ke perasaan emosional nih ya. Iya, Yang dilihat kayaknya selama bazar-bazar pertama-pertama nih mungkin pada ngeluh-ngeluh gitu ya, kapan iya. sih cepat Iya selesai betul, Kak. bazar nih? Oh iya, cepat selesai kapan nih bazar nih? Tapi kayak udah menuju-nuju akhir nih kayak, oh udah lega ya. Terus tuh kadang Alhamdulillah. juga bercermin ya teman-teman, sobat bazar Ramadan. Kita juga bisa bercermin di sini. Kita yang sebagai anak kuliah bisa melihat ternyata berbisnis itu nggak segampang yang Iya, kayak kita benar. kira. Kayak selama ini kan kita kira kayak orang jualan-jualan itu tuh untung segala macam, Benar, yang Kak. penting dapat pekerjaan. Ternyata walaupun dapat pekerjaan, tapi kalau kita nggak bisa memanage uang, waktu, dan segala halnya itu bakal hancur juga. Benar. Tapi yang Kak Tata salutin sih dari kelas ABI 2B ini sangat teratur lah ya bisa Iya. dibilang karena sudah ada kelompoknya masing-masing dan mungkin orang-orangnya juga semoga bertanggung jawab. Nah, Dan untuk masalah emosional nih, tadi kita sudah membicarakan tentang perilaku dan segala iya, macam Kak. nih ya. Nah, kalau untuk konten sendiri, apakah Tisa pernah terlibat dalam konten promosinya? Karena dari kita sendiri nih, kita juga ada bahas tentang marketing kan, Benar. tujuan podcast juga kita marketingkan, kita membicarakan keseruan bazar segala macam. Agar mungkin maba-maba nanti yang akan datang Iya. juga bisa bercermin lah dari kejadian-kejadian kita. Bahkan di tahun depan juga kita masih dalam Iya, berkegiatan benar. ini ya. Karena ini ada di semester berapa aja sih bazarnya? Semester 2, semester sama semester 4. Oh, berarti Pasti kita ngerasain lagi tuh semester 4-nya tapi tuh. kita yang sebagai Iya, cuttingnya. nanti Tapi apapun itu kita tetap bekerja sama-sama di iya. tingkat kita ya. Dan untuk Tisa sendiri nih, gimana caranya manage waktu? Karena bulan puasa nih mungkin Tisa juga ada nih teman-teman di luar kampus, luar kelas, ada acara bukber Benar. segala macam. Itu tuh kayak mana tuh? Apa ada Benar. bentrok gitu? Terus gimana cara nyimbanginnya? Kayak bilang sama teman kelas. Kadang kan teman kelas ini juga ada yang free, ada yang Oh, kosong. Terus iya, Tisa iya. bilangnya kayak mana tuh? Nah, jadi tuh kalau setiap hari Ramadan tuh kan kita kan apa tuh berbagi tugas gitu, Iya, misalnya hanya Tisa, besoknya Tata iya. gitu. Dan kalau masalah bentrok memang kadang tuh ada sih Ta. Jadi kan ada teman luar luar kampus, ada juga Iya. tuh yang ngajak bukber, ngajak ngabuburit Mm. gitu. Nah, Punya kepentingan masing-masing. benar. Jadi kalau misalnya itu apa ya, kalau misalnya teman yang ngajak, "Sa keluar yuk kita bukber ramai-ramai." Kan sisi lain nggak mungkin nggak pergi karena Mm. kita kan setahun sekali Iya. nih tuh. Jadi kalau sisi lain kalau nanti saling nggak tanggung jawab, ya kan itu kan nggak boleh ya ta. Dan Iya. itu pun nilai juga gitu. Jadi misalnya kalau Tisani piket nih sore nanti, terus Tisa izin tuh sama teman-teman satu piket Tisa. Mm-mm. Saya bilang, izin ya teman-teman, soalnya Tisa hari ini ada acara lain gitu. Nanti bagian gantinya nanti Tisa cari. Terus kita cari tuh ta, kita cari misalnya ada yang siap nih Iya, mengganti siap. nih jadwal ini. Terus kita konfirmasi lagi ke teman kelas kita. Terus bilang gini, aku udah dapat nih guys teman yang udah bisa ganti Iya. aku gitu. Nanti tolong ya jaga stand gitu. Nanti teman-teman tuh dia tuh nggak marah gitu, misalnya Mm-mm. nggak usah Sa keluar-keluar gitu. Kita kan bertanggung jawab hari ini tuh. Dia Iya. nggak malahan dia tuh oke Sa hati-hati ya gitu. Nanti kami jaga stand gitu. Nah, jadi orang yang jaga stand tuh dijadwalkan misalnya tuh ganti tuh kan Mm. itu nanti Tisa yang gantikan dia lagi. Oh, berarti nggak yang ganti permanen gitu ya? Atau Enggak. ganti, oh ya berarti oke paham. Paham Berarti kan hanya Ta? jadwal pada saat minggu itu gitu. Jadi Tata paham kan? Oke. Jadi kita tuh misalnya tuh jangan jadikan uh, jadwal Ramadan nih Beban pikiran beban gitu ya? pikiran, terus jangan dijadikan apa ya Ta? Misalnya Kita tuh juga bisa, halangan. iya, Jangan kita juga jadikan bisa halangan. bebas. Karena ya Ah, teman-teman, kita juga jaga stand ini tuh bahkan sampai akhir kemarin itu sempat malam ya selesai. benar Ta. Nah, jadi mungkin teman-teman yang warga lokal dari Mm, Bengkali sendiri, dia buka sama keluarganya, tapi dia segan gitu. Nah, kadang kita benar, mendahulukan teman-teman yang mungkin rumahnya jauh untuk benar. pulang segera berbuka sama keluarganya. Kebetulan Nisa rumahnya paling jauh Oh, sih. gitu Iya. berarti udah. Tapi gimana nih reaksi teman-teman kalau ngeliat Tisa tuh pulang malam-malam kayak gitu tuh gimana? Kemarin tuh
kalau nggak salah tuh di hari apa ya, Tak? Pokoknya tuh bazar yang ketiga kalau nggak Mhm. salah ya. Jadi Tisa tuh jaga stand, terus eh ini belum habis nih Mhm. jualan kami tuh. Jadi kami tuh harus benar-benar habis gitu. Terus itu tuh sampai maghrib loh, Ta. Sampai maghrib mau berbuka. Jadi tadi panik juga kan. Soalnya rumah saya paling jauh di antar teman lain. Terus saya gimana kan? Nggak segan juga Tisa kalau sempat sakit juga nggak sih? pernah. Punggungnya ya kan? Itu gimana tuh? Gini ya, kita tuh walaupun dalam beraktivitas praktek seperti ini, kita juga harus jaga Benar, kesehatan. Ta. Walaupun puasa, sebenarnya mungkin karena kecapean nih, Iya, karena benar. kita ada beberapa yang masak, belanja segala macam itu selalu bentrokan. Kadang ada yang bentrok ya, kayak Benar. di hari itu jaga stand segala macam. Tapi untungnya mungkin dari teman-teman kelas ABI 2B ini bisa membantu, saling Benar. membantu gitu. Untuk masalah tadi itu kan sudah dibicarakan tuh tentang sama teman-teman kelasnya. Nah, ada nggak teman-teman kelas yang mungkin dia tuh kan kadang ada organisasi segala macam. Nah, itu Mm-mm. tuh kayak bisa nggak sih dia tuh izin gitu kayak misalnya dari jam kan kita buka dari jam berapa nih bazarnya? Dari jam 3 ya? Iya, Dari jam benar. 3 sampai selesai. Ya. Nah, misalnya rapatnya jam 3, berarti dia bisa lah ya datang dari jam 3, nggak datang dari jam 3, tapi datang lagi ke sekitaran jam 4 Benar, atau setengah Ta. 5 gitu. Karena udah dibagi-bagi kelompoknya Iya, tadi. kita Dan harus bahkan, ambil. ya bahkan ada koordinatornya juga di Benar. lapangan itu, teman-teman. Karena kenapa kita gitu? Karena juga ada dosen pengunjung yang akan membeli dan segala macam gitu, kayak berbincang-bincang gitu. Benar. Terus di saat itu juga ada pembuatan-pembuatan konten gitu ya. Ya. Kalau pembuatan konten sendiri, kita pernah FYP nih kebetulan. Iya. Lucu sih kontennya tuh karena saat pembuatan konten itu teman kita jatuh ya. Iya. Tapi malah itu yang FYP, Ya, giliran ya, yang malah itu yang seru-seru paling lucu, gimana seru-seru nih? gitu ya, Aduh. Ta. Apalagi Tisa pernah juga masuk konten tuh. Seru Garing emang. gitu ya Iya. temanya. Sebenarnya Sampai kalau jadi anak kreatif ini harus benar-benar kreatif ya, ya, rela banting tulang segala macam kayak benar. gitu. Bisa sendiri kemarin kayak mana buat kontennya? Tisa buat konten tuh kayak lucu gitu, Ta, sampai terguling-guling di tanah Mm-mm. gitu tuh demi konten sih. Tapi kan di bagian itu kan seru gitu. Iya, Teman-teman lain pada ketawa, kita pun ketawa. Enjoy aja gitu. Jangan dijadikan konten tuh sebagai apa ya, Ta, beban kita. Nggak mau lah buat mm-mm. konten, malu itu. Jangan gitu. Iya, Kadang hal-hal kecil gitu bisa membuat orang kita ramai di iya stand bagus kita. bagus. Bener kan, Ta? Tim marketingnya juga bagus nih Iya, ya. benar. Keseruan selama 15 hari ini berbagai macam emosi, sedih, senang, Benar. susah, payahnya gitu. Tapi alhamdulillahnya nih bersyukurnya teman-teman kelas kita mengerti dan saling merangkul. Benar. Segitu aja kali ya pembahasan kita udah cukup Ya, lama juga nih. Makasih Kak Tisa sudah datang ke podcast Bazar Ramadan sama-sama. kelas ABI 2B ya. Oke. Sebelumnya boleh dong Kak promosiin di mana lokasi standnya nih? Nah, jadi stand kita tuh ada di sebelum gereja di Jalan Hos Cokroaminoto. Oke, mantap nih. Oke, jangan lupa subscribe, comment, and like dan share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa follow Instagram Bizara Nah, Ramadan. Oke, and see you.